Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian banjir di bawah arahan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Hari ini di pukul 11 ataupun ya jam 10 pagi tanggal 22 Maret tahun 2025 ataupun di hari Sabtu ya. Nah, di sini teman-teman, saat ini kita berada di Tambun Utara ya. Di sini kalau kita lihat bangunannya memang berada di antara bangunan-bangunan ataupun di antara kali ataupun sungai di Tambun Utara ini, yang seharusnya bangunan tersebut tidak berada di atas bantaran kali ini teman-teman. Nah, di sebelah sana itu ada kali gabus rawa ya teman-teman. Nanti dapat nggak nih penerbangannya, drone-nya kuat nggak nih sinyalnya? Nanti kita coba ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini seperti ini kalinya cukup ini ya, ya ini terjaga. Cuma ini sebenarnya agak kecil. Jadi informasi yang saya dapatkan, harusnya kalinya itu katanya lebarnya itu sekitar 4 meter katanya lebarnya. Cuma diintervensi dengan banyaknya bangunan-bangunan liar di bantaran kali ini teman-teman. Nah, seharusnya katanya lebarnya segini nih. Cuma di sini kita lihat banyak sekali rumah-rumah ya. Ya Allah. Nah, di sini ada namanya kali sebentar saya lihat dulu ya. Aduh. Kali Sepak Gabus Rawa ya di desa Srijaya Tambun Utara. Nah, di sini teman-teman kalinya di sebelah kiri ya. Ini kali utama teman-teman, yang tadinya banyak sekali bangunan-bangunan liar yang akhirnya dengan ketegasan Kang Deddy Mulyadi akhirnya merapikan ya. Dan aliran air ini teman-teman, dia mengarah ke sisi timur ya, sana timur teman-teman, timur. Terus di pojokan sana akan ada CBT, Karawang Bekasi, CBL ya, Karawang Bekasi Laut. Saya menanyakan warga sekitar sana ya. Jadi nantinya CBL itu akan bermuara di banjir kanal timur yang nantinya akan ke Marunda juga teman-teman, ataupun ke laut lepas ya. Nah, di sini nih kita lihat ya, Tambun Utara ini masih banyak rumah-rumah. Kalau kita lihat ya, masih cukup asri tanah-tanahnya, dan juga ada perumahan juga ya. Dan sepertinya perumahan yang resmi itu teman-teman ada di sebelah kiri sini ya. Kiri ini yang resmi nih kayaknya ya. Karena memang teman-teman, setahu saya dari kali ataupun sungai itu 20 sampai 30 meter itu seharusnya memang clear dari bangunan-bangunan. Tetapi di sini kalau kita lihat ya, banyak sekali rumah-rumah, khususnya di sebelah kanan sih ya. Sebelah kanan ini banyak sekali ruko-ruko yang di atas kali ini teman-teman. Nah, informasi yang saya dapatkan ya, di sebelah mana ya, tadi itu saya ngobrol di sebelah kanan sini. Jadi ini katanya baru saja di mana ini kah? Oh bukan, satunya lagi nih. Yes ini dia ya. Jadi rumah yang ini teman-teman, dia baru saja beli sama orang yang ada di sebelah kirinya ini pas kali ya, seharga 5 juta rupiah. Dan dia membangun rumah ataupun rukonya itu sebesar kurang lebih 25 juta. Jadi infonya katanya, jadi saya menanyakan, Bu, emang di situ apakah ketika Ibu beli apakah ada sertifikatnya, Bu? Oh, di sini nggak ada sertifikat, Mas. Terus adanya apaan? Jadi itu kayak akta jual beli aja katanya.
Seperti itu. Jadi ya terus saya tanya kop suratnya apa, kecamatan kah ataupun kelurahan. Jadi itu nggak ada kop suratnya katanya. Jadi ya anormalnya jual beli ataupun secara tidak layaknya jual beli ya. Dimana seharusnya kalau memang resmi itu harusnya ada kop suratnya ya. Apakah dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, ataupun dari kecamatan ataupun kelurahan. Tapi yang pastinya harus dari BPN ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, rumah-rumah resmi itu kelihatan sekali tertata dengan baik ya di sisi kiri kalau kita lihat ya. Tertata dengan rapi sekali kanan maupun kiri ya, dan space-nya dari kali ataupun got itu cukup jauh kalau kita lihat ya. Nah ini dia di bawah kita ya, ini rumah. Nah jadi jaraknya itu ada teman-teman, dan kalinya di sini cukup lebar ya. Nah seharusnya kayak begini nih, cuma memang manusianya terus bertambah sehingga mau tidak mau lahannya juga terus berkurang ya. Dan di sini kalau kita lihat ada semacam waduk ya, waduk ataupun tangkapan air yang pastinya berfungsi untuk memarkirkan air dan juga biopori ya, ataupun mengembalikan cadangan air kita. Nah di sini terlihat dengan jelas ya bahwa Tambun Utara ini memang ya bisa dibilang 70% lahannya memang masih lahan kosong seperti ini ya. Cuma memang lambat laun, itu kalian bisa lihat ya dari sini, semakin banyak sekali. Ini dia nih. Dan ini pasti cepat atau lambat Tambun Utara ini pasti akan terus dipenuhi oleh manusia-manusia ya, yang mencari pastinya tempat tinggal ataupun rumah, baik secara legal maupun ilegal ya. Ya legalnya pastinya ya kayak perumahan di bawah kita ini ya. Nah yang ini terlihat ya, ini legal pasti teman-teman. Cuma yang ilegalnya ya begitu, tinggal di bantaran kali. Ya mudah-mudahan saja Kang Deddy Mulyadi bisa dengan tegas tapi humanis dalam merapikan Jawa Barat ini, lebih khusus di daerah Bekasi ya. Bekasi Utara ini memang sudah mulai kusut kalau kita lihat ya. Nah itu dia kalinya teman-teman. Ini kali apa ya namanya ya? Ada yang tahu? Mungkin kita bisa berbagi informasi. Soalnya saya dari Jakarta sebenarnya, jadi nggak terlalu paham sebenarnya dari sisi narasi ini ataupun penerbangan ini teman-teman. Kalau di Jakarta insya Allah saya sudah paham lah, karena saya sering sekali meliput kegiatan dari sumber daya air DKI Jakarta ya. Dan ini dia. Max altitude reached. Kita bisa lihat ya, lahan dari Jakarta, bukan ya, apa namanya, lahan dari Bekasi Utara ini ataupun Tambun Utara masih banyak persawahan, masih banyak yang bisa menjadi tangkapan air. Cuma memang beberapa daerahnya ataupun aliran airnya ini terintervensi oleh ruko-ruko. Nah kalau lurus ke sana itu teman-teman, itu menuju ke arah Jakarta Utara ataupun ke Marunda. Oke, kita RTH ya, ataupun Rutan Toham. Informasinya sih hari ini di tanggal 22 Maret katanya sih Kang Deddy Mulyadi akan ke sini meninjau pembongkaran ataupun perapihan dari Tambun Utara ini ataupun Bekasi Utara ini. Cuma belum terkopi lagi ya. Return to home. Oke, itu aja mungkin teman-teman informasi yang saya bisa berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jabar 1 selama 5 tahun ke depan. Semoga beliau diberikan selalu kesehatan,
keselamatan dan diberikan kemampuan dalam memimpin Jabar 1 sebaik mungkin dan memprioritaskan kemaslahatan umat, termasuk SKPD-nya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Jawa Barat. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau-beliau yang saat ini sedang menjalankan tugasnya, jabatannya, juga kita doakan semoga selalu dalam rahmatan Allah Subhanahu wa taala dan dijagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk kemaslahatan umat Jawa Barat. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kekalam saya Abdul Fattah Arifin dari Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. I can't believe we started